Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Tessa. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak Tessa? Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Mbak? Oke, puji Tuhan baik. Nggak terasa ya Mbak, kita tidak bertemu selama 2 bulan dan di bulan Januari kita baru bertemu lagi, tapi mungkin secara virtual ya. Mbak Tessa sekarang kuliahnya bagaimana? Oke, kuliahnya aman-aman. Oh iya, beberapa kendala. Sekarang Mbak Tessa lagi hobi apa nih? Oh iya, healing. Iya benar. Benar sekali, Gen Z sekarang butuh healing, butuh butuh sangat-sangat butuh butuh healing. Biasanya healing kemana aja Mbak Tessa? Oh, berarti Mbak Tessa ini sangat ekstrovert ya? Tidak juga, tapi lebih senang ke tempat-tempat yang ramai begitu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Berarti sekarang hobinya itu healing. Untuk mungkin olahraga, di bidang olahraga enggak? Oh. Oh, jadi sekarang Mbak Tessa sedang menekuni menyanyi. Hmm. Menyanyinya sejak kapan, Mbak? Hobi nyanyi? Oh, sejak dari SMA sudah hobi nyanyi. Berarti bakatnya sampai sampai kuliah saat ini ya? Oke. Mbak Tessa nggak deg-degan kan? Ah, sedikit. Nggak apa-apa, saya juga kok. Oke. Hmm, sebelumnya kan Mbak Tessa pernah melakukan konseling ya bersama saya di bulan 11 waktu itu. Ya, di sini saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal sebelum kita masuk ke masalah yang nanti kita akan mencari solusinya bersama. Oke, dalam bimbingan konseling, Mbak Tessa nggak perlu ragu nantinya untuk menyampaikan keluh kesah, kendala yang Mbak Tessa alami karena dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Nah, asas ada yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, di sini saya berharap Mbak Tessa secara sukarela untuk menjadi konseling saya dan Mbak Tessa secara sukarela untuk menyampaikan masalah yang Mbak Tessa alami sekarang. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Tessa dan saya sama-sama terbuka dalam uh, membicarakan masalah yang Mbak Tessa alami. Dan juga kita sama-sama terbuka satu sama lain dalam mencari solusi yang akan dilewati oleh Mbak Tessa. Dan yang ketiga itu asas kerahasiaan. Nah, di sini Mbak Tessa nggak usah ragu, nggak usah bimbang, dan tidak perlu takut karena asas kerahasiaan ini yang mengetahui masalah apa saja yang Mbak Tessa alami sekarang ini cuman saya sebagai konselor dan Mbak Tessa sebagai konseli saya. Jadi Mbak Tessa tidak perlu khawatir nantinya masalah Mbak Tessa ini akan disebarluaskan atau mungkin akan terbocor kemana-mana. Mbak Tessa tidak perlu khawatir karena dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Saya berani menjamin bahwa yang mengetahui masalah Mbak Tessa itu cuman saya sebagai konselor Mbak Tessa dan Mbak Tessa sebagai konseli saya. Oke. Ngomong-ngomong, Mbak Tessa sekarang lagi menghadapi kendala apa? Atau mungkin ada masalah dalam perkuliahan? Biasanya kan sekarang Gen Z ini lagi
lagi apa kayak punya masalah ini, punya masalah itu, pasti kan banyak ya masalah yang dihadapinya. Oke, jadi sekarang Mbak Tessa itu mengalami kendala dalam kebiasaan Mbak Tessa yang sering baca buku. Nah, Mbak Tessa nih baca bukunya tuh mulai rajin baca buku itu dari kapan? Oh, jadi kebiasaan Mbak Tessa membaca buku ini memang sudah dididik, sudah diajarkan langsung dari dulu sampai sekarang. Dan Mbak Tessa mengalami kendala di saat kuliah sekarang. Jadi Mbak Tessa merasa bahwa sekarang membaca buku itu hal yang membosankan, apa tidak? Oh ya, baik, maaf. Mungkin Mbak Tessa sekarang merasa bahwa membaca buku itu merupakan hal yang membosankan. Uh, mungkin menjadikan hal itu, mungkin membaca buku yang membuat Mbak Tessa menjadi merasa bosan itu karena mungkin adanya handphone ya sekarang. Oh, oke. Mbak Tessa biasanya baca buku apa saja? Mungkin buku-buku novel mungkin? Oh, oke, baik. Nah, jadi Mbak Tessa mengalami masalah dalam mengatur dalam baca buku. Nah, Mbak Tessa mengalami ini dari beberapa beberapa bulan yang lalu atau baru-baru ini, Mbak? Oke, sudah lumayan lama Mbak Tessa merasa bahwa Mbak Tessa sekarang itu cenderung lagi bosan sama membaca buku. Baik. Nah, biasanya Mbak Tessa itu baca buku dulu ya ini untuk dulu SMA mungkin. Dulu Mbak Tessa membaca buku itu biasanya sampai berapa, mungkin bisa jam atau menit? Oh, wow. Oke, berarti Mbak Tessa dulu tuh sangat-sangat hobi membaca buku. Sampai 30 sampai 45 menit. Oke, baik. Dan sekarang Mbak Tessa coba untuk membaca buku lagi. Apa yang Mbak Tessa rasakan? Oh, ya. Jadi Mbak Tessa, apakah Mbak Tessa ketika ada rasa keinginan untuk membaca buku, uh, apakah timbul ada rasa kayak
malas mau baca buku atau nanti aja atau mungkin besok gitu. Apakah mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu? Oke, baik. Berarti di sini kesimpulannya masalah Mbak Tessa ini adalah Mbak Tessa sulit dalam mengatur waktu Mbak Tessa untuk membaca buku. Karena memang dari dulu sudah diajarkan untuk membaca buku dan ketika Mbak Tessa ada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi kuliah, Mbak Tessa kesulitan untuk mengatur jadwal di mana Mbak Tessa ingin membaca buku. Oke, baik. Nah, berarti ketika perasaan atau pola pikir tadi muncul, kayak malas baca buku atau mungkin nanti saja, apa yang Mbak Tessa niatkan? Misalnya kayak baca buku, nanti dulu. Terus itu Mbak Tessa mungkin lebih memilih ke HP. Oke. Biasanya Mbak Tessa itu sering menggunakan HP itu biasanya untuk apa misalnya? Mungkin scroll TikTok ya? Oh, lebih ke scroll TikTok sama IG. Ya, sama sih Mbak. Saya juga seperti itu. Kita kan sama-sama Gen Z. Um, jadi misalnya kalau ada, mungkin di HP Mbak Tessa ada, sekarang kan ada novel ya, novel yang aplikasi, kayak Vizo Novel mungkin. Oke, ada. Itu Mbak Tessa biasanya menggunakan membaca atau tidak? Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke, baik. Berarti Mbak Tessa sekarang lagi intens scroll TikTok ya? IG juga mungkin? Jarang. Oh, oke, baik. Berarti Mbak Tessa sekarang lagi intens menggunakan media sosial itu di TikTok. Berarti sering scroll TikTok itu bisa sampai berapa menit, Mbak? Bisa sejam atau kurang dari sejam? Oke, lebih deh. Oke, Gen Z sekali ya. Oke, tidak apa-apa. Karena memang kita kita juga sebagai mahasiswa ya, saya juga sebagai mahasiswa, saya juga pernah merasakan seperti Mbak Tessa. Sedikit berbagi pengalaman kepada Mbak Tessa. Saya dulu ketika saya ingin mengerjakan sebuah tugas atau saya ingin membaca buku, misalnya saya nih sudah pinjam buku dari teman saya atau sahabat saya atau dari dosen, saya sudah kayak, aduh, saya pulang ini, saya harus membaca buku ini, harus sampai di halaman ini. Nah, ketika saya pulang, saya melihat, saya rebahan terus kayak, aduh, scroll TikTok dulu deh, kayak scroll, kayak itu scrollnya dari jam 1, lihat jam, sudah jam 3, jadi sudah kelebihan berapa jam untuk saya scroll TikTok. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu, saya sering melakukan hal itu, jadi saya kurang produktif dalam membaca buku. Nah, saya uh, mencoba untuk membuat jadwal untuk diri saya sendiri. Saya coba membuat jadwal di mana saya uh, jam sekian saya apa, jam sekian saya harus apa, seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan itu saya berlanjut terus sampai sekarang. Jadi jam sekian saya scroll TikTok, jam sekian uh, saya kerja tugas seperti itu. Mungkin dari Mbak Tessa untuk masalah yang Mbak Tessa alami sekarang itu kurangnya minat ya, niat ya untuk membaca buku. Mungkin apa yang akan Mbak Tessa lakukan sekarang ini? Karena memang ada pikiran-pikiran malas atau bosan atau mending scroll TikTok dulu. Apa yang Mbak Tessa ingin rubah dari itu?
Oke. Wow, bagus sekali ya. Saya mengapresiasi uh, karena Mbak Tessa sudah mengetahui bahwa Mbak Tessa harus apa dan harus bagaimana untuk um, melakukan atau menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak rasional tadi. Nah, sekarang Mbak Tessa akan melakukan hal tersebut kapan? Oke, oke Mbak Tessa ingin uh, melakukannya di minggu depan. Mungkin saja Mbak Tessa bisa melakukan sebuah uh, jadwal harian, jadwal di mana mungkin Mbak Tessa kayak di jam seperti ini saya harus apa, di jam seperti ini saya juga harus apa. Dan seperti yang Mbak Tessa katakan tadi, Mbak Tessa tuh harus merubah kayak rebahan, scroll-scroll TikTok. Nah, Mbak Tessa juga harus misalnya niat Mbak Tessa, oh saya nanti misalnya pulang dari kampus baca buku ini misalnya dari halaman 1 sampai halaman ini. Jadi Mbak Tessa bisa tahu bahwa oh di jadwal saya sudah tertera hari ini jam ini saya akan membaca buku misalnya buku novel atau buku tentang kependidikan seperti itu. Misalnya di jam 1 sampai 1:30 sampai 1 jam 2 tepat. Mbak Tessa bacanya dari halaman 1 sampai halaman 10 atau halaman 1 sampai halaman 5. Seperti itu. Bagaimana Mbak Tessa? Ya, mungkin mungkin kedepannya Mbak Tessa harus mencoba untuk menghilangkan kebiasaan yang mungkin rebahan yang terus berlarut atau berlama-lama rebahan, terus scroll TikToknya mungkin uh, sampai yang 2-3 jam itu mungkin sedikit dihilangkan. Karena Mbak Tessa kan ingin produktif kembali, ingin melakukan hal yang memang sudah Mbak Tessa lakukan dari dulu, tapi setelah kuliah hal itu sedikit hilang dari Mbak Tessa, yang mengakibatkan Mbak Tessa kesulitan untuk memulai hal yang Mbak Tessa sudah lakukan dulu. Iya, mungkin Mbak Tessa dulu uh, sebelum sebelum mempunyai masalah ini Mbak Tessa kalau mau baca buku itu suka nggak buat kayak uh, reng-rengan kayak bukan reng-rengan ya, kayak jadwal sekian Mbak Tessa baca buku jadwal sekian kayak roster begitu. Ah ya. Oh iya baik. Oh ya baik. Berarti Mbak Tessa membaca buku itu karena dorongan dari orang tua dan membiasakan Mbak Tessa hingga SMA. Namun di kuliah ini Mbak Tessa merasa bahwa Mbak Tessa kehilangan cara untuk atau keinginan untuk membaca buku lagi. Oke. Mungkin Mbak Tessa bisa mulai dari seperti yang Mbak Tessa katakan tadi, Mbak Tessa mulai dari pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri Mbak Tessa bisa hilangkan. Tadi Mbak Tessa ingin menghilangkan rebahan yang terlalu lama-lama ya. Terus itu apalagi? Oke. Untuk scroll TikToknya mungkin bisa dijadwalkan, misalnya kayak 30 menit atau 45 menit lah scroll TikToknya. Terus baca bukunya dari halaman berapa sampai halaman berapa. Oke, saya
saya mengapresiasi sekali lagi kepada Mbak Tessa karena Mbak Tessa sudah bisa menyampaikan keinginan Mbak Tessa untuk keluar dari kendala atau masalah yang Mbak Tessa alami sekarang. Oke, mungkin kita akan bertemu lagi. Saya dan Mbak Tessa mungkin akan bertemu lagi dalam konseling ini di seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Saya memberi waktu kepada Mbak Tessa untuk 2 minggu ke depan untuk melakukan hal yang sudah Mbak Tessa sampaikan tadi. Untuk jadwalnya mungkin nanti saya bisa kirim ke Mbak Tessa lewat via WA. Oke. Apakah nomornya masih yang sama, Mbak Tessa? Oke. Oh iya, Mbak Tessa. Oke, baik. Oke. Jadi Mbak Tessa, kita bisa berlanjut lagi nanti tapi lewat via WA. Saya akan mengirimkan sebuah bukan roster ya, sebuah jadwal yang akan Mbak Tessa susun nanti, yang akan Mbak Tessa lakukan selama 2 minggu ke depan nanti untuk kita bertemu lagi, untuk kita bisa membahas lagi perkembangan dari apa yang sudah Mbak Tessa lakukan. Apakah bisa Mbak Tessa? Oke, sangat bisa. Untuk 2 minggu ke depan ini apakah Mbak Tessa ada kuliah atau libur? Ini kan ini semester ganjil ya? Oh iya. Oh kayaknya udah libur. Oke, berarti ini Mbak Tessa 2 minggu ke depan ini pastinya di kos ya. Mungkin di kampus ada kegiatan atau apa? Oke, berarti Mbak Tessa ini sangat produktif loh. Tapi memang sekarang lagi bingung dalam mengatur jadwal membaca buku lagi. Kesulitan, ada kendalanya memang. Oke. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Tessa karena Mbak Tessa sudah mau menjadi konseling saya walaupun kita lewat virtual seperti ini. Mungkin memang tadi suara saya ada beberapa yang tidak kedengaran, saya mohon maaf ke Mbak Tessa. Dan mungkin kita bisa bertemu lagi di 2 minggu ke depannya. Terima kasih Mbak Tessa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.